Rumah orang tua adalah rumah anak, tapi rumah anak bukanlah rumah orang tua. Tahu kalian kenapa para orang tua tidak betah lama-lama tinggal di rumah anaknya? Dia memilih hidup sendiri, tinggal sendiri di rumahnya di kampung daripada dia tinggal di rumah anaknya. Kenapa seperti itu ya? Nah, kita balik ke kalimat yang awal tadi. Rumah orang tua adalah rumah anak, tapi rumah anak bukanlah rumah orang tua. Begini penjelasan sederhananya. Ketika orang tua datang ke rumah anaknya, dia hanyalah seorang tamu di sana, dilayani, tapi dia tidak bisa sesuka hati di rumah anaknya. Mau makan tinggal makan, mau minum tinggal minum, mau tidur tinggal tidur, tidak bisa. Karena ada menantunya di sana yang harus dia jaga batasannya. Dia juga sungkan kepada menantunya. Jadi yang namanya ada keterbatasan, sudah pastinya dia tidak nyaman berada di sana. Ketika diajak makan, baru dia makan. Ketika diajak minum, baru dia minum. Ketika diajak pergi, barulah dia ikut. Begitulah kalau orang tua tinggal di rumah anaknya. Tetapi berbanding terbalik di rumah orang tua itu adalah rumah anaknya. Jadi ketika seorang anak datang ke rumah orang tuanya, ya suka hatinya, mau makan tinggal makan, mau tidur tinggal tidur, mau minum tinggal minum, ya suka hati dia di sana. Gak ada batasan, gak ada rasa sungkan, gak ada permisi-permisi, karena dia menganggap ya ini rumah orang tuaku, jadi mau ngapain aja di sana dia suka hati. Dan satu hal lagi yang sering terjadi di luar sana, ketika orang tua mempunyai anak yang memiliki harta, rumah, ataupun sebagainya, dan waktu dia meninggal, biasanya orang tua tidak mendapatkan apa-apa. Tapi yang mendapatkan adalah istri dan anak-anaknya. Tetapi ketika orang tua meninggal, yang berhak mendapatkan harta dan warisannya, ya anak-anaknya. Mereka suka hati membagi-baginya. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari penjelasan ini? Jadi pelajaran yang bisa kita petik adalah kita harus benar-benar bisa memahami bahwa ketika kita tua nanti, yang benar-benar bisa kita andalkan bukan anak-anak kita, bukan saudara kita, tetapi diri kita sendiri dan uang kita sendiri. Ketika kita muda, kita bekerja keras untuk anak-anak. Tetapi ketika anak-anak kita sudah menjadi orang tua, bukan untuk kita lagi, tetapi untuk anak-anak mereka. Inilah pentingnya untuk kita para orang tua nanti, kita bekerja keras mengumpulkan kekuatan demi anak-anak kita. Tetapi jangan sampai melupakan diri sendiri, karena gak semua orang tua itu bernasib baik. Mereka bisa bersandar dan tinggal di rumah anaknya seperti di rumahnya sendiri. Dan inilah kebenaran pahit yang benar-benar harus kita pahami dan harus kita terima. Membesarkan sebaik-baiknya anak-anak kita adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Tapi bersandar kepada anak-anak kita di saat kita tua adalah kesalahan besar. Jadi selagi bisa, selagi muda, investasikan penghasilanmu untuk dirimu sendiri nantinya di masa tua. Jangan lupa, sayangi dirimu sendiri. Memberikan kepada anak-anak itu bisa dan baik. Tapi jangan sampai dirimu kekurangan dan tidak punya apa-apa hanya karena memberikan semuanya kepada anak-anakmu. Karena pada akhirnya ketika kita sudah tua nanti, kita akan menyadari prioritas anak kita bukan kita lagi, tapi untuk istrinya dan anak-anaknya. Dan yang tersisa untuk kita hanyalah diri kita sendiri.